yang saling berhadapan. Ini halaman kanan, ini halaman kiri. Itu. Kemudian di sini isi 0 aja. Di isi 0. Ini bleed-nya, ada tulisan bleed, isi 0. Tapi untuk mengisi ini 0, ini di kalau sama, ini nggak apa-apa, nyambung nggak apa-apa, nggak akan berubah. Tapi kalau nanti kamu pengennya itu beda ya, misalnya bagian bawah itu misalnya ini saya akalin aja ya, saya isi 2, oke. Kemudian bagian bawah saya isi ya udah 0 aja deh, nanti kamu bingung malah, isi 0 aja deh biar gampang ya, takutnya kamu nanti bingung. Oke, pokoknya ini 0 aja. Nah, ini nggak akan berubah. Tapi kalau kamu mau membedakan, misalnya ini diisi, misalnya 2, ini nggak mau. Kalau kamu klik, nanti kembali lagi ke 0. Atau menjadi 2 semua. Gitu. Kalau ini diisi 0, semuanya ikut 0. Ikut semua jadi 0. Supaya ini menjadi beda, gimana? Diputus. Jadi kalau ini 2, udah, berarti ini 2. Itu. Ini nggak akan ngikut, karena ini putus. Itu maksudnya ya. Itu pengetahuan dasar aja. Oke. Kalau mau more setting, boleh more setting, dicek lagi gitu. Oh, udah sesuai, nggak apa-apa. Berarti 0, 0, 0, 0 semuanya. Oke. Langsung aja create. Jadinya seperti itu. Gampang ya? Oke. Masih ada langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah tunjukkan penggarisnya. Oke, penggarisnya itu namanya rule. Di sini show of rule. Jadi sekali lagi dengan menunjuk ke view, kemudian ke rule, kemudian show of rule. Saya ulangi lagi, ke rule, show of rule. Maka di sini ada penggaris atas, penggaris samping, di bawah nggak ada. Gitu. Jadi ini untuk mengukur panjang, ini untuk mengukur lebar. Atau tinggi ya, ini tinggi, ini lebar, sama aja lah. Oke, tapi kedudukan di sini, batas ini harus 0. Gitu. Saya tunjukkan perihal hal satu ini. Ini harus 0. Andai kata, posisinya itu di sini 0-nya. Kamu nggak bisa mengukur dari sini ke sini, karena 0-nya adanya di sini. Itu loh maksud saya. Maka untuk supaya di sini 0, ini ada apa namanya ya? Bagian pojok sudut, klik ditahan, kemudian arahkan ke sini. Sehingga samping sini 0, samping atas 0. Gitu. Paham? Siapa yang minta diulang? Boleh diulang, Pak. Di sini nggak jadi 0. Oke. Ya. Boleh ya. Ini saya tunjukkan biar besar ukurannya. Nah, lebih jelas ya. Ini adalah batas samping, ini batas atas. Di sini harus pojokan ini presisi 0. Ini presisi 0. Kalau andai kata posisinya itu 0-nya itu nggak jelas di bagian sini, padahal mulainya dari sini, berarti kamu harus merubah posisi 0-nya itu di sini. Caranya adalah ini diklik tahan,
klik tahan, arahkan ke pojok sini. Itu. Gitu. Bisa ya? Paham ya? Udah? Atau masih belum? Oke. Jadi sekali lagi, posisi seperti ini nolnya ini kok di sini, ini nolnya kok di sini, bingung ya, gitu kan? Nah makanya kamu nggak bisa mengukur lebarnya dari sini, dari ujung sini sampai ujung sini itu berapa, karena ukurannya nolnya di sini, berakhir di sana, bingung kan? Makanya arahkan ini di sini, klik tahan, arahkan ke sini. Jadi ini 0, itu udah benar. Gitu aja. Sehingga kamu bisa mengukur, tadi lebarnya 21, ini 0, di sana 21. Ini 21. Tuh. Sorry. Dan di sini 21. Tuh. Saya bawa ke sini ya. Tuh, ini 21 pas. Ini 0, ini 21. Oke. Terus misalnya begini. Kita pengen mengukur ini foto, misalnya ini nanti ada foto ya. Misalnya. Ini ada foto. Foto ini ukurannya panjangnya berapa, lebarnya berapa. Misalnya gitu. Gimana cara mengukurnya? Supaya gampang, nolnya harus di sini, ya, nolnya di sini. Nanti kita ukur nih berapa, gitu. Oke, maka kliklah di sini, klik di sini, tahan, arahkan ke sini, pojokan sini. Ini 0, sana juga 0, ya kan? Ini 0, berarti 13 sekian ya, saya pasin aja 13 ya. Oke, berarti ini 13. Lalu kesananya berapa? Tingginya berapa? Kita lihat saja. Sebentar. Ini dibuat aja 8 pas ya. 8 pas aja, dibuatnya 8 pas, berarti ini di sini 8. Karena nolnya itu di sini, nolnya di sini. Gitu caranya. Gimana? Bisa mengerti? Jadi, kamu bisa merubah posisi nolnya itu dimanapun. Kalau kamu mau pindah di sini, nolnya nggak apa-apa. Untuk mengukur apa nanti di sana, misalnya. Di nolnya di sini. Tapi kalau nggak digunakan, ya idealnya 0 itu di sini, di pojok sini. Sini. Kembalikan lagi. Biar nggak bingung nantinya. Jadi harus pas bener ya. Tapi tampilannya juga jangan terlalu kecil, misalnya. Tampilannya kecil banget gitu ya. Ini kan tampilan, 150%. Kalau seandainya terlalu kecil, seperti ini tampilan 50%. Ya, tampilannya 50%. Kemudian kamu pengen mengukur. Ini kan agak ribet untuk menentukan ini 0 di sini. Karena terlalu kecil. Makanya kamu juga membiasakan untuk bermain dengan zoom out, zoom in dengan cara tangan kirinya itu menekan Alt. Jadi kalau zoom in, zoom in itu mengecilkan, itu tekan Alt seperti ini, zoom in. Kalau zoom out berarti plus, itu dilepas, digedein. Itu. Oke, sekarang posisinya seperti ini. Ada sesuatu yang berubah enggak? Sebentar.
Kok ada yang berubah? Yang berubah, saya tidak tahu apanya yang berubah. Oke, saya undo aja ya. Nah, ini udah balik lagi. Kalau terjadi kesalahan, edit, undo ya. Terjadi kesalahan, edit, undo. Kesalahan lagi, edit, undo. Sampai kembali. Jadi kalau kamu bingung, mau kembali ke semula, terjadi kesalahan karena langkahmu salah, kamu undo aja. Edit, undo, edit, undo, dan seterusnya. Nah, sekarang posisinya ini kok nggak 0 gitu ya. Ini kan nggak 0. Nolnya kok malah di sini ya, kembalikan aja lagi. Klik tahan. Sini, udah selesai. Ini kembali ke 0. Ini 0, di sana 42. Tuh, di sini 42. Persis, ini 41, ini 40, 41, 42. Oke, sip. Sampai di situ. Berikutnya adalah karena kita udah punya penggaris, sekarang kita akan membuat margin. Kamu perhatikan baik-baik, ini agak sedikit teknis. Saya akan menggunakan beberapa garis bantu. Saya akan menggunakan garis bantu. Kenapa kok ini biru? Biru itu muncul kalau kamu klik di sini, kemudian ditarik ke sini, nah, maka ada garis biru. Yang di sana juga gitu, klik tahan, munculkan di sini, ada garis baru. Tapi kalau mau menghapus, cukup di di selection semuanya, kemudian del aja semuanya, del, hilang semuanya. Gitu caranya. Oke? Atau misalnya seperti ini, nah, kan? Klik del, hilang. Kira-kira gitu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat margin atas, margin tepi, margin tengah, margin kiri? Sekarang kita mengandai-andai. Maunya margin atas itu berapa, margin bawah berapa. Itu kita tulis di sini dulu. Kita tulis di sini dulu. Oke. Saya tulis margin atas sama dengan 2 cm. Oke ya. Kemudian bawah sama dengan 3 cm. Lebih lebar. Ini saya gedein dulu biar enak. Kemudian sekarang samping sama dengan 2. Kemudian tengah. Nah, kenapa tengah ini harus lebih kecil ketimbang samping? Kalau samping itu adalah sini, ini samping, di sini samping. Tengah itu setengahnya dari ini. Karena kalau bagian kanan itu 1, kemudian bagian kiri ini 1, berarti jadinya 2. Makanya bagian tengah nantinya kita buat 1 saja. Tengah, bagian tengah, bentar ya. Saya buat 1 saja. 1 cm. Gitu. Nanti kamu juga ngikutin. Tapi kalau mau merubah sendiri, tidak seperti yang saya sajikan di sini, itu boleh. Ini contoh ya. Ini saya tampilkan di sini dulu biar kamu nggak bingung. Ini agak sedikit kayak apa ya? Teori ya, emang teori sih. Oke. Nah, gitu ya. Bisa tuliskan sentimeter juga. Oke, ini versi yang pertama. Sekarang saya buat versi yang kedua. Kalau kamu nanti mau pilihan yang lain. Yang atas saya buat 1 ya. Kalau atas 1, di bawah itu harus lebar, lebih lebar. Ini misalnya 2.
Nih, lebih lebar dong. Kenapa lebih lebar? Karena di bawah nanti untuk misalnya ada catatan-catatan, ada nomor halaman misalnya gitu. Oke. Kemudian samping. Samping itu satu saja. Karena biasanya atas dan samping itu sama biasanya. Kemudian tengah berapa? Berarti tengah itu 0,5 aja. Setengahnya berarti. Itu maksud saya. Oke. Ini kita keluarin aja sekarang. Nggak apa-apa. Ini juga kita keluarin. Untuk dipraktekkan sekarang. Oke. Ya. Oke, sekarang ini kita geser sini dikit aja. Ya. Ini kan pinggir. Saya mau bikin kotak di sudut sini, tapi kotak itu berdasarkan dari margin yang kita buat di sini, yaitu 2 cm untuk margin samping, ini kan samping. Itu 2, di atas juga 2, berarti saya mau bikin kotak yang lebarnya itu 2, tingginya 2. Klik di sini, klik di kotak ini, kemudian klik 2 kali, seperti itu. Di sini diisi 2, isi 2, di sini juga diisi 2, gitu. Oke, langsung oke. Tuh, kotak itu, sorry, kotak itu berarti kalau saya pasang di sini, nanti untuk margin ini, tuh, sorry, biar tepat saya besarkan ya. Kalau belum tepat, nah, seperti itu, udah pas ya. Nih. Kemudian di sini juga gitu. Tuh. Ini pembatasnya ya, garis bantunya. Nanti kita hilangkan nanti ini. Oke, udah ngerti ya caranya ya. Klik tahan. Berarti ini adalah 2 cm, di sana 2 cm. Ini lebarnya 2 cm, ini juga 2 cm, gitu. Ya. Nah sekarang di sini berapa? 1 kan? Kamu lihat ya. Di sini berapa? 1. Di bawah berapa? 3. Bawah 3 nanti. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah yang ini di copy aja. Begini. Copy. Kemudian paste. Kan, letakkan di bawah. Di sini. Nah, tuh sudah tepat ya, kayaknya ya, udah tepat. Nah, berarti kan kalau saya tarik, ini kan 2, bener kan? Karena yang tadi kan 2. Kemudian kalau ini saya tarik seperti ini 2. Padahal ini kan cuma 1. Dan ini berapa tadi? 3. Nah, sekarang ini kita bikin ininya itu ke 3. Arahkan ke posisi 3 itu di mana? Itu dia 3. Sorry, benar. Kok saya nggak melihat kodanya itu ya. Itu 3. Bentar ya.
Kalau 2 di mana sih? 2 di sini. Tuh, 2. Taruh. Jadi ragu saya. Mestinya lebih dari ini sih. Saya kecilkan dulu ya. Kalau kamu kesulitan, posisinya itu bingung gitu ya. Ini pakai cara yang kayak tadi. Ini klik tahan, arahkan ke sini supaya di sini 0. Gitu. Nah, supaya nggak bingung. Nah, sekarang kita bisa ngedeteksi 3 itu posisinya di sini tuh. Bener nih baru. Ini 3. Kalau 2 ya di sini tadi kan. Tuh, ini 2. Angka 2, ini angka 3 gitu ya. Berarti ini tidak diperlukan yang ini. Ini tidak diperlukan, di del aja ya. Di del aja. Itu di del. Sementara di sini 1 itu di mana? Nah, balik lagi, ini klik posisi 0 itu taruh aja di sini. Ini kan 0. Berarti posisi 1 itu di sini. Tuh, segitu. Nah, sekarang kotak ini itu diposisikan sama dengan yang itu. Dan ini di sini. Gitu maksudnya. Mengerti nggak? Kira-kira maksudnya. Nah, sehingga didapatkan ruang cetak nantinya. Itu kita klik dari sini. Ini ruang cetaknya. Itu ruang cetak. Nah, saya beri warna yang tidak sama ya, warnanya abu-abu aja. Oke, sekarang kita zoom in dulu. Nah, itu. Udah pas apa belum? Kita gedein aja. Oh, rupanya di sini udah pas ya, udah pas. Kalau di bawah bagaimana di bawah? Udah pas juga kok. Oke ya, benar tuh, udah. Seperti itu. Sampai di sini ada yang bertanya? Silahkan. Sampai di sini ada yang bertanya? Gak apa-apa. Mau diulang lagi? Mau diulang? Oke, saya ulang ya. Simak baik-baik. Mestinya ini tadi kan nggak ada. Yang ada itu kan ini. Yang ini juga saya del dulu deh. Saya del. Yang ini juga saya del. Saya del. Kemudian ini saya copy aja. Saya copy. Sebenarnya andai kata tidak di-copy pun juga nggak apa-apa. Langsung aja membuat seperti ini ya, misalnya ya. Kan kamu membuat marginnya tengah itu 1. Berarti ini arahkan, klik, tahan. Arahkan ke 1. Tapi 1 di sini nggak ada gitu loh. Kamu lihat, angka 1-nya nggak ada. Ada yang ke 5. Nah, makanya ini dibesarkan. Nah, gitu. Di zoom out. Sekarang angka 1-nya kelihatan ya. Nanti jangan bingung kok angka 1 nggak ada gitu. Nah, gitu. Tuh. Angka 1 di sini. Kemudian di sini kok di sini nolnya coba kita cek ya. Tuh nolnya
Kemudian angka 3-nya di sini. Angka 3-nya di sini. Lalu kita bikin kotak. Dari sini klik tahan. Klik tahan sampai di sini. Itu isi warna. Hitam juga nggak apa-apa. Itu. Oke. Siapa sampai di situ yang bingung? Bisa sebentar. Lampunya gelap banget. Saya mau nyalain lampu dulu. Sebentar ya. Gelap sekali. Karena hujan. Oke, yang baru hadir atau yang sudah hadir dari tadi, saya informasikan bahwa kuliah hari ini adalah kuliah gabungan antara A dan B, karena untuk kelas B mestinya pagi tadi saya gabungkan di kelas A, supaya bisa mengikuti materi yang sama. Biar kelas kamu nggak kedodoran, karena banyak Jumat itu kosong gitu, makanya bingung juga saya untuk mengatasi itu bagaimana. Karena kalau enggak saya berikan kuliah pengganti atau saya paksa untuk penggabungan seperti ini, nanti materinya nggak nyampe, materinya nggak sampai selesai. Oke, sekali lagi, saya mau ulangi sekali lagi. Tapi kalau kamu sudah mengerti, katakanlah cukup Pak, lanjut saja. Maka saya lanjut. Apakah saya ulangi sekali lagi? Bisa? Atau lanjut? Boleh Pak, ulangi sekali lagi aja. Boleh Pak, diulangi Pak. Oke. Dari 0? Iya, Pak. Oke. Dari 0 ya. Ini saya tutup aja. Oke, ini dari 0 ke file, ke new. Kemudian posisinya adalah kita membuat setiap, kalau dua halaman berhadapan ditutup, maksud saya gini, saya akan tampakkan. Kalau dua halaman itu kan begini, ya. Maka ukuran ini tidak identik dengan A4 ini. Tidak identik dengan A4 ini. A4 ini hanya ukuran setengahnya, berarti segini. Gitu ya. Nah, kemudian untuk membuat layout, itu kita tetap mengacu ke A4 saja, meskipun tidak selalu A4. Ya, saya katakan tidak selalu A4. Kalau kamu misalnya akan menambahkan, misalnya kamu bilang custom gitu ya. Ini kan custom. Oke, misalnya custom seperti ini. Itu artinya kamu bebas membuat ukuran di sini. Tapi ya jangan berlebihan, misalnya untuk tingginya ini kita kurangi menjadi 28. Itu misalnya ya. Ini saya kurangi menjadi 28. Itu boleh. Panjangnya ini saya kurangi. Tapi untuk di sininya saya tambahkan menjadi 23 misalnya. 23. Tapi ini tetap seperti ini.
Bentar. Ini 23, ini 28. Bener ya? Nah, seperti ini posisinya. Tapi sementara ini tetap 2 isinya. Ketik aja 2. Kalau nggak diketik, tambahkan aja seperti ini. Jadi 2 ya kan? Klik. Kalau 3, kalau 4, kalau 5. Nah, posisi. Karena kita mau bikin 2 halaman berhadapan, maka seperti ini. Dan seperti ini. Oke. Sekarang kita bikin ini 0 karena kita nggak pakai bleed dulu. Ya, tidak pakai bleed. Nanti pemahaman bleed itu kamu di komputer grafis di semester 3 aja. Nanti ketika kuliahnya Pak Sulis. Ya. Secara teknis saja. Pakai bleednya nanti. Kemudian more setting. Ini untuk ngecek aja. Number of artboard-nya 2. Kemudian kolomnya 2. Kemudian size-nya custom ya gitu. Karena bukan standar ya. Kalau A4, B5, kemudian B5, A3 itu kan standar nasional, standar internasional. Tapi kalau custom itu bebas. Kamu menentukan ukuran berapapun. Membuat banner, membuat poster itu rata-rata custom gitu ya. Kemudian ini adalah ukuran lebar dan tinggi. Ini posisinya udah dicek, udah benar. Ini 000 semuanya. Ini jangan RGB, kalau bisa CMYK saja. Oke, create. Oh, high resolution-nya. Kalau nanti sudah bermain dengan foto, kamu gunakan 300. Tapi kalau nggak pakai foto, untuk teks saja misalnya, cukup misalnya 72 medium atau apa. Tapi kita mau pakai yang high karena akan menggunakan gambar. Misalnya gitu. Oke, kita create. Jadinya seperti ini. Oke. Sekarang kita mau bikin margin. Sebenarnya tidak pakai kotak-kotak tadi juga bisa. Ya. Tapi yang terpenting kamu udah menentukan margin atasnya berapa, margin tepinya berapa. Nah, tidak usah saya catat karena masih ingat ya. Kalau tengah ini 1, ini 1. Di sana 2. Di sana 2, di sana 2, di sana 2. Di bawah itu paling lebar 3. Oke. Nah, sekarang untuk mengetahui ini 2, ini 3, ini 1, munculkan penggarisnya. Seperti ini. Dan posisi ini diusahakan mendekat ke sana. Dan posisinya di sini 0. Ini 0, ini 0. Oke, supaya ini lebih jelas, saya besarkan seperti ini. Ya kan? Lebih gede ya. Nah, sekarang kita tarik dari atas dulu. Dari atas. Ini kan posisinya tadi kan 2. Berarti 2 itu di sini loh. Kamu lihat di sininya, lihat di sininya, di angkanya. Angkanya itu kayaknya kurang pas ya. Nah, tuh 2. Kemudian karena ini udah 2, di sini juga 2. Itu 2. Seperti itu. Supaya kamu yakin bahwa kotak ini 2, ini 2. Caranya adalah klik di sini. Klik. Kemudian klik 2 kali. Kemudian ini isi 2. Di sini isi 2. Di sini juga diisi 2. Karena 2 kali 2. Gitu. Langsung aja oke.
Nah, itu isi aja dengan kotak yang tajam ya, merah boleh, hitam boleh, terserah aja. Arahkan ke sini. Sudah bener apa belum? Belum tentu garis yang kita buat tadi udah presisi. Nah, ternyata meleset kan. Bener kan? Jauh kan? Jauh loh. Nah, posisinya berarti bukan di sini, berarti di sini. Makanya kenapa kok kita pakai kotak? Supaya benar-benar presisi. Ini juga nggak pas kan? Kamu jangan klik di sini, nanti nggak bisa. Kliknya di dalam. Tuh, seperti itu. Mengerti ya maksudnya ya? Nah sekarang kita mau bikin kotak untuk halaman tengah dan bawah. Halaman tengah dan bawah. Saya kecilkan dulu ya. Nih, saya kecilkan dulu. Kita bikin halaman bawah, ini bawah, dan tengah. Kamu ingat tengah tadi 1, bawah itu 3. Berarti kita bikin kotak, klik di kotak ini, klik 2 kali, nah gitu. Width-nya 1, karena ini 1, di sananya 3. Ini 1, berarti kesananya 3. Gitu aja biar gampang kan, ngapain diputar-putar karuan. 3. Nah, udah langsung aja oke. Seperti itu. Lalu diisi dengan warna merah yang sama. Biar enak kan. Tuh. Langsung bawa ke sana. Ini untuk supaya presisi. Tuh. Gedein ya biar gampang lah. Itu caranya. Harus pas benar. Ini udah mendekati jadi. Tapi sampai di sini mudah-mudahan sudah mengerti ya. Udah tahu ya. Nah, sekarang baru kita tarik ke sini, tarik. Ini kita tarik. Sorry. Nah, sekarang kita besarkan, tepat belum? Ternyata belum tepat juga gitu ya. Karena mata itu suka tertipu. Nah, makanya di sini. Makin besar makin enak kita bekerja. Nah, udah pas ya, lumayan ya. Tampilannya 1200 loh. Oke, sekarang tutup aja. Oke. Ya. Tekan Alt, diperkecil. Nah, itu. Sekarang kita sudah punya ini yang disebut sebagai areal cetak. Oke, ini areal cetak. Sekarang coba arahkan ke kotak lagi, ya. Kemudian letakkan di pojok sini, kemudian ditarik ke sana. Seperti itu. Kemudian diisi dengan warna yang tipis sajalah, tipis ya. Seperti ini juga boleh, yang seperti ini juga boleh. Nah, tipis saja. Oke, ini juga. Nah, tuh, ini areal cetak. Tapi udah presisi belum? Kita cek lagi, Jangan-jangan nggak pas, misalnya gitu. Oh, ternyata udah ya. Nah, tampilan 200%. Udah presisi apa belum? Sudah presisi. Nah, sekarang kamu perhatikan. Untuk
proses berikutnya, kalau sudah seperti ini, kamu sekarang bekerja menggunakan yang di sebelahnya sini, nanti kita pindah. Nah, sekarang arahkan ke kotak lagi, tentukan bahwa, saya tunjukkan ini dulu. Ini dulu. Nah, ini dia. Ini kolom, 2 kolom ini, berarti kalau ada 2 kolom, berarti kolom 1 dan kolom 2, itu ada jaraknya. Ada kolomnya, atau ada paritnya. Itu disebut sebagai, apa namanya, jarak kolom, atau parit dari, istilahnya parit gitu ya. Atau kalau enggak ya udah jarak kolom aja. Jarak kolomnya berapa? Kamu bisa membayangkan kalau sebuah teks jarak kolomnya itu seperti ini misalnya. Ini kan jarak kolom, ini jarak kolom. Ini agak lebar-lebar ya. Kira-kira kalau setengah senti atau malah justru 1 senti jaraknya. Kegedean ya. Seperti inilah. Bentar. Saya carikan contoh lagi ya. Oke, ini dia. Ini ada jarak antara gambar dan teks, berarti ini kolom. Ya, maka kamu harus membuat kolomnya itu berapa. Nah, sekarang kita buat kolom itu berapa. Sekarang kita tentukan setengah senti. Setengah senti itu 0,5. Oke, maka caranya adalah ini diklik 2 kali atau 1 kali nggak apa-apa ya, 0,5 saja. 0,5. Di bawah juga, karena di bawahnya nanti memanjang ke sana. Silakan aja sampai 23 cm juga nggak apa-apa. Oke, berarti kayak gini jadinya. Jadinya kayak gini. Tuh, ini paritnya. Oke. Kita buat dengan warna yang beda ya. Kita buat warna itu beda. Misalnya saya buat warnanya itu kayak gini. Oke ya. Untuk menentukan ini adalah jarak kolom. Nah, sekarang kamu bikin dua, di copy, paste, 2. Ditaruh dengan posisi yang mungkin agak sama ya. Taruhlah seperti inilah. Nanti kita atur lagi. Nah, sekarang kita bikin lagi kotak seperti ini. Kemudian sembarangan aja sih. Kita tempel di sini. Sampai sepanjang ini. Panjangnya itu tidak pasti ya. Berapapun boleh. Oke. Bentar. Kenapa ini kok? Nah, ternyata ini sampai ke bawah. Udah ikutin aja sampai ke bawah. Sampai menyentuh ke sini. Oke, nah ini juga disentuh ke sini. Mepet. Seperti itu. Nah, ini kan sama warnanya. Bedakan aja warnanya. Udah kita ini di nun, kita pakai garis aja. Garisnya hitam ya. Nah, kita dapat garis hitam di sini. Tuh garis hitam. Tapi kalau kamu merasa susah ya diisi aja dengan warna yang beda. Nah, udah ya.
Sekarang kita copy lagi, kita paste lagi seperti ini. Kemudian arahkan ke sini. Nah, itu. Bentar, ini kayaknya saya geser dulu. Nah, gitu. Dan ini saya geser supaya mepet ke sana. Berarti ini kolom, ini jarak kolomnya. Jadi ini jarak kolomnya. Ini udah persis sama apa belum, kita gedein aja. Kadang-kadang suka meleset. Loh, itu kan berarti meleset ya. Itu belum loh. Masih belum pas loh. Itu kan masih ada putih-putihnya. Kamu nanti kalau mau bekerja ya seperti itu. Nah, sampai nutup. Oke. Pas ya. Sekarang kecilkan lagi. Makanya saya bilang tadi, kalau kalian nggak ngikutin kuliah, mana bisa ngikutin kuliah ini? Nggak bisa. Meskipun ada videonya. Kalau ngerjain pasti disalah-salahin terus. Tapi kadang-kadang mana yang salah, Pak? Nggak nyadar kan gitu. Oke, ini kita besarkan supaya presisi ya. Tuh, masih ada jarak nggak? Ada ya. Tuh, masih ada jarak tuh. Tuh, ada jarak. Belum pas. Ini. Sudah 1600, cukup lah ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita kecilkan lagi. Ini untuk alat bantu aja sih sebenarnya, alat bantu. Oke. Sekarang 1, 2, 3, 4. Kita gabungkan dengan cara ini, klik, tahan seperti ini. Nah, ditahan seperti ini. Sekali lagi, kalau mau istilahnya apa ya, mengaktifkan semuanya, klik, tarik seperti ini. Kita menghindari supaya nggak kena ini, makanya kita ambilkan dari sini ke sini. Kalau kamu mengaktifkan dari sini ke sini, nanti garisnya ini ikut gitu maksudnya. Nah, ini saya ambil dari sini, kemudian di grup. Biar mengikat dulu. Nah, baru kemudian di copy, kemudian di paste. Jadi 2. Sorry, berarti undo ya. Gagal. Berarti belum grup semua nih. Tuh. Di grupnya kok nggak aktif ya. Sebentar. Nah, tuh. Sekarang kita grup. Sekarang kita copy, kita paste jadi 2. Kita kan itunya ikut ya. Undo, edit dulu ya. Edit, undo. 2 kali ya. Nah, ini kita del aja dulu deh. Nah, singkirin sana. Biar enggak menggoda. Oke. Mudah-mudahan sudah. Kita grupnya udah. Bentar. Kayaknya udah grup ya. Kita coba ya. Copy, paste. Nah, tuh. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian dipasin. Udah ya, udah 300 pembesarannya.
Sama nggak jaraknya? Kalau ragu-ragu kita turunkan lagi garis pembantu. Kalau udah balikin lagi, nggak apa-apa. Itu. Ini udah. Kemudian ini terlalu apa? Numpang apa enggak? Nah, ini kan kita rapetin aja. Tapi jangan numpang ya. Jangan numpang. Oke. Kalau udah, ini di bagian sini itu kita undo. Kita undo. Kemudian yang kayaknya belum undo ya. Belum ungroup. Udah. Ini udah bisa belum? Nah, itu udah bisa. Yang sebelah pinggir sini itu kita hilangkan. Oke, kita hilangkan. Nah, sekarang kita grouping lagi, kita group. Kita group lagi. Nah, cukup. Kita group. Terus kita kecilkan biar itu udah jadi nih. Arahkan ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini ditarik ke sini. Sampai ke pembatas yang margin itu. Tuh. Seperti ini. Udah jadi. Artinya kita membuat 4 kolom. Ya, 4 kolom di kanan, 4 kolom di kiri. Gitu. Apa boleh? Nanti di sini 4 kolom, di sana 6 kolom boleh nggak? Atau 4 kolom di sini, 3 kolom di sana, atau dibalik-balik. Dia 3 kolom, di sana 4 kolom. Boleh. Silahkan aja. Tapi cara bikinnya kayak tadi. Artinya apa? Bahwa ini jaraknya sama loh. Benar-benar sama. Jaraknya sama. Oke. Minta diulang. Bisa diulang atau sudah cukup atau minta diulang? Diulang ya? Oke, saya ulangi. Ini saya hapus. Saya hapus saja. Atau ini saya stepnya saja yang saya perkenalkan. Kalau ini tadi udah ngerti ya, cara-caranya yang ini udah ngerti. Sekarang, Sudah. ya, sekarang ini saya gunakan alat bantu ini aja, biar gampang. Kan udah ngerti ini areal cetaknya itu ini. Areal cetak itu saya bantu dengan menggunakan ini. Saya tarik garis saja. Tuh. Yang di sana sudah. Ini saya hapus. Boleh juga. Sekarang kita bikin jarak kolomnya dulu. Jarak kolomnya bikin 1 dan 2. Ya. Tapi nanti di copy kan. Nah, klik, kemudian klik. Tadi kolomnya berapa? 0,5. 0,5. Kalau panjangnya ke sini, ya udah panjangnya sini ya panjangnya ini. Misalnya kita mau bikin panjangnya itu 22. Nggak apa-apa, 22 atau 20 atau cuma 10 nggak apa-apa, nanti kan ditarik lagi. Misalnya ya, saya bikin 10 pun nggak apa-apa, bebas. Tapi jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti nggak kebayang panjangnya. 10 itu nanti kita tarik ke sini sama aja. Kan nanti kan panjangnya disesuaikan dengan sini ditarik gitu. Oke ya, seperti ini ya. Oke. Nah, gede amat. Saya ulangi lagi. Klik. Nah, itu ini 0,5 kenapa jadi 9? Nah, ya. Bukan.
Apa yang salah sih? Del aja. 0,5 cm. Ini 10 cm. Nah, baru ini benar. Udah seperti ini aja, taruh aja di sini. Supaya pas di garis ini gitu, gampang kan. Kemudian di copy. Satu lagi. Letaknya di mana? Bebas aja, di sini juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Bapak saya tanya. Ini nggak ini ya? Itu berarti jarak antar garisnya bebas ya Pak? Nggak ada Bebas. ketentuannya? Iya, bebas. Mau di sini boleh, mau di sana boleh, pokoknya misalnya di sini gitu ya. Kan nanti ini masih digeser-geser lagi. Oke, sekarang kita bikin kotak supaya gampang aja saya. Dari sudut sini ke sudut sana. Oke, tapi dengan warna yang beda ya. Biar warnanya apa aja. Mau hijau boleh. Boleh ya, warna hijau. Dan supaya jaraknya itu juga gampang dilihat, taruhlah warna yang ngejreng juga nggak apa-apa, merah misalnya gitu. Nah, kan jadi jelas. Oke, sekarang kita lihat. Di atas rapi belum? Udah nempel ya? Nempel, ini nempel. Nempel ujung-ujung maksudnya. Nah, ini belum nempel nih. Ujung-ujungnya belum nempel. Ini ditarik aja. Tuh, ini sekarang udah nempel. Udah sama. Kemudian yang ini di copy. Seperti itu. Arahkan ke sini. Nah, nempel ke sana nanti. Nah, tuh, udah kan? Nah, ini baru ditempel ke sana. Ini kan jarak juga. Nah, ini kurang. Oke. Sekarang kasih warna yang sama ya. Biar enak. Sama warnanya. Ya. Sekarang ini kita jaring supaya aktif semua. Supaya aktif, caranya begitu, dijaring aja. Bisa juga tekan save, klik gitu, tapi kan kelamaan ngapain gitu. Udah, ini udah aktif semua, kemudian di grup tuh, di grupnya dari objek ya. Nah, ini udah nyatu semua, udah nyatu. Kemudian kita copy lagi dan diduplikat lah. Dua. Seperti itu. Tempel di sebelah sana. Tuh, gitu. Ini kayaknya nggak pas. Masih ada celah ya. Tuh, liatin. Masih ada celah. Makanya harus yang pas, benar-benar. Gedein aja supaya pas, dibesarkan. Mouse saya terganggu. Sebentar. Nah, tuh. Seperti ini, udah pas. Oke, kita perkecil ya sekarang. Kita perkecil. Ini yang garis ini kan nggak penting, di del aja. Nah, kita perkecil lagi. Kita perkecil ya. Nah, ini kan nyatu.
Ini juga nyatu. Nah, sekarang yang di sini itu di ungroup. Di ungroup. Supaya apa? Ini mau di del yang ini. Paling ujung sana itu dihilangkan. Hilangkan. Seperti ini. Nah, baru kemudian disatukan kembali di grup. Nah, ini baru kemudian ditarik ke samping pas di sini. Ini hati-hati, banyak yang nggak bisa. Nah, membuat pola itu seperti itu, membuat halaman margin kolom itu seperti itu. Baru kemudian yang di bawah itu ditarik sampai ke ujung sana. Gitu. Nah, saya rasa sekarang udah bisa lah. Ujungnya sini, bukan di sana. Ujungnya yang ini. Ini kan 2. Nah, 3 itu di situ. Berarti ini kebablasan. Tuh, ya. Sekarang kita perkecil. Seperti ini. Oke. Nah, ini bagaimana membuatnya? Gampang. Ini di copy. Edit, undo. Sekarang yang ini di copy, di paste. Jadi 2, arahkan ke sana. Tapi posisinya bagaimana? Bingung lagi kan? Karena bingung lagi, ambil aja ini. Ambil ini, pinjem, taruh sini. Nah, kita lihat. Naruhnya pas apa belum? Nah, kayaknya udah pas ya. Kalau udah pas, ya sudah. Ini sampai ketemu di ujungnya. Tuh, udah jadi. Berarti ini di del, udah nggak perlu lagi. Jadi halaman kanan dan kiri seperti ini sekarang posisinya. Sama persis. Oh, ini mestinya satu sama dengan di sini. Nah, sekarang ini kita pinjem untuk mengukur di sini. Kita pinjem, kita ukur, digeser ke sini. Tuh. Itu caranya. Dan ini tinggal digeser-geser aja. Oh, seperti itu. Nah, sekarang ini nggak perlu lagi di del aja. Merah-merah semuanya di del. Pokoknya yang merah di del. Ya. Termasuk merah-merah yang ada di sini di del semua. Ini kita ungroup dulu. Ini kita ungroup. Kemudian yang merah-merah itu sebentar. Ini juga masih ungroup, belum ungroup ya. Sebentar. Nah, tuh ungroup. Ini juga ungroup. Ini del. Yang merah aja, yang di del. Jangan yang hijau ya. Kalau susah, gedein. Kadang-kadang emang. Nah, biar gampang. Tuh, kalau kecil kadang-kadang susah. Oke. Sekarang ini juga. Udah, ini udah presisi banget. Pas, bukan istilahnya udah pas lah, udah bener. Nah, itu tuh. Ini nggak usah ya. Nah, seperti inilah bikinnya. Nah, sekarang sebuah pola, ini nanti kan untuk teks, ini untuk teks dan gambar gitu. Maka jangan diberi blok. Makanya di sini nun. Ini nun.
kemudian garisnya kita kasih warna hitam aja. Oke, sekarang berubah menjadi garis-garis warna hitam karena ini adalah garis bantu. Oke, mengerti dan di situ sudah paham? Bagaimana menurut kalian? Sudah ya? Halo? Nggak susah kan? Nanti dilihat lagi, videonya dilihat lagi. Nah, ini dari yang warna-warna tadi, akhirnya hanya menjadi garis. Akhirnya hanya menjadi garis. Sampai di sini kita kontrol apakah posisinya ungroup. Oke, berarti ungroup. Kalau udah ungroup, kita jaring lagi seperti ini ya. Kemudian kamu perhatikan dulu. Ini garisnya tadi hitam ya. Garisnya hitam. Nah, ini hitam, semua garisnya hitam. Garis yang membatasi kolom-kolom itu warnanya hitam. Kemudian kita aktifkan semua untuk menjadi guidance. Kita blok semuanya, kita blok seperti ini supaya aktif semua. Kemudian klik kanan, ini dicatat ya, klik kanan. Kemudian arahkan ke My Guide. Di sini My Guide-nya ada nggak? Oh, ternyata harus satu-satu. Makanya ininya apa namanya? Garis-garis itu hilangin aja dulu ya, biar nggak mengganggu ya. Hilangkan aja. Kita hilangkan saja. Kemudian per kelompok gini aja, per kelompok. Ya, kemudian kita aktifkan. Cara-caranya kan mengaktifkan itu di jaring begini kan, gitu. Kemudian klik kanan, kemudian make guide seperti ini. Ini dicatat ya. Ada make guides. Nanti warnanya menjadi biru. Tuh, warnanya menjadi biru. Oke. Nah, sedangkan di sini itu belum menjadi make guide, belum menjadi guidance. Belum menjadi guidance. Karena ini masih bidang. Kalau saya isi dengan warna apapun, dia masih mau. Itu kan. Saya isi warna pun, apapun, masih mau. Sedangkan ini udah nggak bisa diisi. Ini nggak bisa diisi warna apapun, nggak bisa. Ini nggak bisa diisi. Karena ini udah menjadi guide. Ya. Oke, sekarang ini juga harus menjadi guide. Aktifkan semuanya. Klik kanan, kemudian make guide. Oke, sekarang udah jadi. Pola itu seperti ini. Oke. Jadi minimal hari ini, minimal ya, kalian harus bisa membuat pola seperti ini. Dicoba. Jadi untuk nanti di hari Senin, saya lihat ya. Untuk hari Senin kelas B pukul 2. Kamu saya lihat satu persatu sudah benar apa belum membuat polanya. Kalau belum saya suruh ngulang. Jadi kirimkan sebelumnya itu di email aja, di kolektif dikirim. Tapi jangan saling mengcopy ya, jangan membohongi saya. Saya paling nggak suka untuk dibohongin, di mengcopy punya orang. Kalau belum paham nggak apa-apa, belum paham mengaku pun nggak apa-apa. Percaya saya tidak akan memberikan nilai apapun kalau kamu memang belum paham. Supaya saya ngerti, oh kamu belum mengerti, makanya diulang saja, nggak apa-apa gitu. Oke, jadi salah biarin aja gitu. Tapi jangan karena kamu nggak pede atau nggak ngerti caranya, kemudian kamu minta punya teman di copy, kemudian kamu kirim ke saya. Oke, jangan sampai seperti itu. Makanya kelas B hari Senin nanti saya ulang lagi untuk membuat itu. Untuk kelas A nanti di hari Selasa juga hal yang sama, masih membuat
pola. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya akan menerapkan apa yang kita buat tadi. Saya berikan contoh ya. Jadi fungsinya saya akan bermain dengan teks. Jadi kolom-kolom ini nantinya untuk menempatkan teks dan gambar. Bisa saja ini saya penuhi dengan teks. Contoh ya. Sebentar. Saya akan membuat teks penuh. Ingat, membuat teksnya itu, ini kan ada garis tuh, ini kan ada garis teks ya, garis teks itu harus nempel di alat bantu itu, harus nempel. Nah, seperti itu. Bentar, saya mau benerin dulu teksnya karena kayaknya nggak bener ya. Saya buat 10 aja. Kemudian di sini saya isi dengan 14. Oke, segitu. Oke, ini dia. Itu teksnya. Supaya kamu nggak bingung, saya buat rata kiri, rata kanan aja ya. Supaya kamu nggak bingung. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya copy, supaya kamu tahu bahwa kolom-kolom tadi untuk menempatkan teks. Seperti itu. Tuh, seperti itu. Nanti di sini juga sama. Nah, sekarang, tapi teks itu tidak harus dimulai dari situ. Bisa saja teks itu dimulai dari sini. Tuh. Kalau memang kamu itu punya pola, setiap kali ada apa ya istilahnya, setiap kali ada teks itu hanya dibutuhkan teksnya itu di bawah ini. Nanti di atas sana misalnya untuk foto misalnya. Oke. Ini misalnya untuk foto. Fotonya ada yang sebesar ini. Ini saya isi dengan warna abu-abu ya. Ini untuk gambar atau foto. Ini foto. Kalau ini kosong gimana? Nggak apa-apa, biarin aja kosong. Mungkin untuk judul, mungkin. Nah, sekarang yang di sebelah sana, kemungkinan fotonya itu sebesar ini. Besar itu. Nanti sini ada keterangan gambarnya. Gitu. Nanti teksnya di sebelah sini, sebelah sini. Oke, supaya kamu enggak bingung, langsung aja saya buat seperti ini. Mantu, ini korang pisang nih. Pisang mantu. Itu seperti itu. Jadi teks itu tidak harus memenuhi seluruh kolom yang ada. Kadang-kadang ya, kita itu memerlukan hanya segini saja misalnya. Itu kan namanya sebagai guidance, tadi. Misalnya ini saya hilangkan, kemudian kemungkinan juga di sini itu hilang mungkin, di sini hilang satu, di sana hilang dua, misalnya gitu. Kenapa kok tidak dipenuhin aja? Karena memang teksnya butuhnya cuma segini.
Kalau seandainya ini kosong, untuk apa? Ya untuk yang disebut sebagai white space. White space itu untuk tempat istirahat membaca. Ini juga gitu. Barangkali di sini nanti ada judul, ada apa gitu, terserah aja nanti. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang ini saya hilangkan. Saya ingin memberikan penjelasan bahwa bentuk teks seperti apa yang kalian inginkan. Kalau teksnya itu adalah seperti ini, berarti teks kamu itu membujur. Membujur itu bisa sebatas ini membujur ya. Tapi bisa juga sebatas ini. Cuma sedikit aja teksnya, tergantung seberapa banyak teks. Tapi ini bentuknya membujur. Membujur itu memanjang gitu ya, horizontal lah gitu, horizontal. Jadi teksnya horizontal. Tapi ada teks yang juga kebalikan dari horizontal, yaitu teks yang vertikal. Seperti ini. Ini teks yang vertikal. Berarti ini juga teks ini vertikal sifatnya. Nah. Seperti itu. Ini teksnya vertikal. Karena apa namanya? Berdiri gitu. Kalau tadi kan tidur, horizontal. Nah, sekarang berdiri vertikal. Tanda-tanda vertikal itu kadang-kadang yang ekstrim itu seperti ini kan. Oh, ini vertikal banget gitu loh. Vertikal banget. Ini juga dikurangi atau ini dikurangi 2. Ini juga dikurangi misalnya gitu. Berarti kan jadi vertikal banget gitu loh. Oke. Kebalikannya yang tadi membujur. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan kalau foto itu membujur dulu ya. Foto itu membujur. Membujur seperti sini saya. Membujur tapi posisinya di atas. Jadi bisa saja gitu. Tergantung dari cerita yang ingin kamu kembangkan. Misalnya ini seperti ini kan membujur nih. Teksnya memang banyak dan membujur seperti ini membujur. Kalau ini vertikal ya, ini enggak, karena yang dikehendaki adalah teksnya yang ini membujur. Berarti ini sambungan dari ini. Tapi kan tidak harus penuh. Oke, nggak apa-apa. Tidak harus penuh. Mana yang mau dikurangi misalnya gitu. Oke, yang dikurangi sebelah sini atau sebelah sana, terserah. Misalnya yang dikurangi sebelah sini. Oke. Ini dikurangi ya. Ini dikurangi. Kan masih panjang juga ini, kayak kereta api. Oke, sekarang apakah juga bentuknya rata seperti ini? Enggak juga, boleh. Caranya gimana supaya enggak rata? Oke. Sekarang saya maunya ini agak miring. Enggak apa-apa. Mana aja. Agak miring. Kok itu? Oke. Kalau ini kamu gunakan yang kursor putih. Kayak gitu. Dan seterusnya ya, kalau mau miring gitu ya nggak apa-apa, nanti ditelatenin aja gitu. Nah, sekarang saya mau mengusahakan sebuah ilustrasi nempel di sini yang bentuknya juga memanjang, menyesuaikan. Kalau teksnya memanjang, berarti ilustrasinya juga harus memanjang. Saya punya gambar
kereta api di sini. Nanti saya copy, kemudian saya tempatkan di sini. Saya tempatkan di sini. Nah, ini dia kereta apinya. Tekan shift ya, kalau gambar harus tekan shift. Nah, posisinya seperti ini. Posisinya kereta apinya. Tekan shift. Nah, gitu. Karena itu juga memanjang. Ini perjalanan masih jauh gitu. Gitu. Nah, sekarang apakah kamu menerima foto yang hanya seperti itu, enggak di apa istilahnya, enggak diceritakan, bahwa ilustrasi itu kan bercerita. Makanya foto ini akan saya buat ceritanya itu lebih serem. Karena boleh dibilang kereta ini adalah kereta api hantu misalnya gitu. Oke ya. Saya kerjakan ini di Photoshop. Sekarang akan saya copy. Saya akan buka Photoshop. Jadi nanti kamu sudah harus mengerjakan juga di Photoshop ya. Photoshopnya diinstal. Sudah mulai. Kita bermain-main dengan Photoshop. Bentar. Sekarang posisinya ini harus sentimeter. Kemudian ke landscape, karena kereta apinya panjang, ya kan? Kecuali kalau tinggi tadi, berarti pilih yang ini. Sekarang karena ini membujur, panjang, kita buat sekarang. Ini berapa? Oke. Misalnya 24 atau 26. 26. Di sananya hanya 10. Oke. Seperti ini. Ini resolusinya dirubah menjadi 300. 300. Ini CMYK. Oke, nggak apa-apa. RGB juga nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Background-nya white apa nggak apa-apa. White aja. Kita create ya. Seperti ini. Nah, panjang ya, panjang. Oke, sekarang kita olah foto tadi. Saya mengambil dari internet. Kamu juga ngambil dari internet. Di copy aja. Di copy. Kemudian ditempel di sini. Di paste, edit, paste. Seperti itu. Kita posisikan di bawah. Kemudian tarik ke atas. Sampai full ke sana. Sampai full. Oke. Oh, ke sana nggak nyampe. Ya nggak apa-apa. Sampai di sini pun nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Paham ya? Sekarang foto ini kurang serem. Bagian atasnya itu saya akan buat seperti suasana hantu. Jadi kereta itu menyeramkan banget. Gitu. Makanya nanti yang ini hanya saya ambil bagian bawahnya saja, bagian bawah. Sementara langit-langitnya itu nanti saya hilangkan. Gitu. Asapnya biarin aja, Tapi bagian langit-langit yang putih ini, yang abu-abu ini, nanti akan berubah menjadi hitam atau suasana gelap lah. Hitam kemerah-merahan juga boleh, misalnya gitu. Oke, caranya gimana? Caranya lebih gampang pakai ini. Pakai yang namanya polygon. Pakai polygon ini. Kemudian klik di sini polygon. Nah, udah. Setiap kali kamu menggunakan apa namanya? Disebut sebagai lasso atau polygon, kamu itu merubah ini feedernya. Jadi begitu kamu dari sini mengklik di sini, itu otomatis kamu harus menyesuaikan feedernya.
Kalau kamu mengubah menjadi 0, berarti kamu memotongnya itu menjadi halus kayak memotong pakai pisau cutter. Gitu. Jadi kepotong banget antara abu-abu dan putih. Gitu. Jadi hitamnya itu digambar, putihnya itu di background misalnya. Jadi ada pembatas yang kaku, kayak dipotong. Tapi kalau kamu isi dengan misalnya diisi 100 misalnya gitu ya, nanti ada apa sih? Potongan itu melandai gitu. Potongan itu melandai, oke ya. Saya isi 100 atau 150 juga nggak apa-apa sih. Sorry, saya nggak berani memotong 150, saya isi dengan 20 saja. Oke, caranya gini. Klik, lepas ya. Gunungnya biarin aja. Hati-hati di sini. Tidak usah mepet, yang penting tidak usah merusak gambar. Jangan merusak gambar. Ada jarak yang signifikan untuk yang pertama kali, nanti diamin lagi. Apa namanya? Di 2 kali. Oh, ini asap ya, sorry. Berarti saya harus mengikuti asap itu. Nah, itu asapnya. Diikutin aja asapnya. Nanti asapnya juga digabungkan dengan asap yang lain. Oke, ini ke sini, ini ke sana. Tadi awalnya di sini ya. Saya lupa tadi. Nah, tuh. Kemudian di del supaya langitnya abu-abu itu hilang. Tuh, hilang ya. Udah kan? Udah hilang loh itu. Nah, begitu aja. Cuman sampai di situ aja. Oke, nah sekarang saya akan membuat apa namanya ya? Penggantinya awan yang dihilangkan tadi. Penggantinya awan yang dihilangkan tadi saya akan mencari di internet, di Google. Saya nggak nyimpen, berarti saya harus browsing internet. Kamu harus kebayang ya, nanti apakah serem, apakah romantis, apakah ini lebih indah, misalnya itu kamu ngebayangin aja. Jadi kita pakai imajinasi. Misalnya awan hitam atau apa ya? Awan hitam. Fotografi. Jadi kamu tutup dengan kata kuncinya fotografi. Harus belakangnya itu fotografi supaya ini kualitas fotografi. Awan hitam seram, menyeramkan, serem gitu ya. Serem. Apa enggak? Oh, ada. Seperti ini. Yang menyeramkan seperti apa? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Yang kamu bayangkan seperti apa? Ada petirnya kah? Ada bulannya? Nah, ini juga bagus ya. Apa ya? Awan hitam horor, kayak horor ya. Horor. Nah, kan lebih
dapat lagi tuh. Kita bercerita menggunakan gambar. Tapi ya jangan pocong dia terlalu ya, jangan terlalu juga sih. Supaya nggak lama. Kita coba dulu. Cari-cari dulu. Ini kayak gini juga bagus tuh. Di bawahnya itu tuh. Ini kayak gini ya. Oke, ini aja deh. Ini serem ya. Oke, nah kita bawa ke sini. Kita paste ke sini. Kita paste di sini. Kita paste. Ini bagi yang suka iseng-iseng, berkreasi, ya ini caranya. Tekan save, jangan lupa tekan save. Tekan save. Kok kurang ya? Kurang panjang. Foto ini kurang panjang. Bentar. Oke, terlalu gede. Berarti saya batalkan ya. Bulannya terlalu gede, kebanting dengan keretanya kebanting. Keretanya kebanting. Bulannya yang kecil aja. Gimana kalau nggak pakai bulan biar netral gitu ya. Wah, ini juga serem loh. Cari-cari dulu. Kok belum dapat juga sih? Aduh. Ini kali ya. Gimana kalau ini saja? Oke, ini aja ya. Biar semoga bisa lah. Kemudian nah gitu. Oke, nah ini kan kita lihat, perkecil dulu ya, perkecil, apply, kecil dulu, kita lihat. Ini posisinya keretanya tadi tertutup. Nah, berarti kan ada dua gambar, gambar kereta dan gambar awan yang serem. Sekarang kenapa kok tertutup? Kita main layar. Jadi di Photoshop itu selalu bermain dengan layar. Seperti ini. Ini ada layar. Layar nanti tergantung ada berapa gambar. Yang paling atas berarti yang paling depan. Yang di bawah berarti yang di belakang. Gitu ya. Nah sekarang kalau keretanya mau di depan, ini kereta, layar kereta, ini diklik tahan, tarik ke atas. Nah berarti kelihatan sekarang. Ya. Apa namanya? Kereta itu sekarang berawan seperti yang kita maui gitu ya.
tapi sepertinya kok suasananya kurang enak gitu ya. Kita lihat lagi ya. Berarti awannya yang nggak menyatu. Awannya kurang menyatu. Nah, caranya bagaimana supaya awannya itu menyatu? Gitu. Caranya begini. Yang pertama, kita gunakan ini tadi, apa namanya, poligon. Atau kalau mau pakai lasso bisa saja. Kalau pakai lasso itu klik tahan, kemudian kayak orang menggambar, ya misalnya gini. Tapi karena ini adalah untuk menghaluskan antara gambar pertama dan kedua, maka saya gunakan feeder besar. Misalnya 120. Kalau tadi kan cuma 20. Nah, ini saya buat seperti ini. Kebalik ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi layarnya yang kita hilangkan di layar yang pertama tadi, yang ini. Kemudian kita del lagi, Oke, dia udah mulai menyatu Kalau menghilangkan yang ini gimana? Dari kita pindah ke sini, kemudian diklik di sini. Jadi ininya sudah mulai menyatu, cuman ini belum menyatu, ini belum hitam. Mestinya ini hitam, oke. Saya mau pakai ini dengan feeder yang sama. Saya akan gunakan ini. Sorry. Itu nggak mau dia, minta diulang lagi. Ini yang putih tadi untuk diisi background warna gelap. Oh, nggak mau. Berarti tetap saya mau pakai poligon. Kadang-kadang memang suka ngambek begitu sih. Jadi maunya pakai poligon. Nah, saya lihat di layarnya dulu. Layarnya yang ini. Oke, benar ya. Ini untuk mendapatkan di atas kereta yang sempit itu warna background hitam. Kemudian bisa ya. Tuh, bisa. Del. Nanti hitam dia. Tuh. Itu. Kalau kurang, sekali lagi. Seperti itu jadinya. Jadi kita mendapatkan sebuah suasana yang menyeramkan. Nah sekarang, apakah mau posisi di atas itu penuh dengan warna gelap seperti ini gitu. Kalau nggak mau berarti ini bisa saja kita buat menghilang. Semakin ke sana dia semakin menghilang.
contohnya misalnya gini, ini saya isi 200, saya ambil dari sini, seperti itu. Tapi layernya itu layer yang hitam. Kemudian del. Seperti itu. Oke. Sekarang situasinya udah mulai berbeda dengan yang tadi. Terus kalau ini mau diperhalus lagi, mungkin bisa pakai alat bantu penghapus ini. Kamu tidak perlu membuat sampai di sini nanti, yang kamu buat cuma pola aja. Saya hanya akan memperagakan yang akan kita buat nantinya seperti apa. Oke, ini saya hapus. Bentar. Oke. Saya perhalus. Kan tadi saya bilang saya mau demonstrasi gitu ya. Demo. Bukan demo marah-marah ya. Bukan demo marah-marah. Aduh. Nah ini di sini nanti menghilang, semakin ke sana dia menghilang. Oke. Bisa haluskan dulu biar nyambung dengan warna putih di AI-nya. Terus layer yang satunya ini juga gitu. Ini saya hapus. Bentar ya. Ini juga mesti juga harus dihapus juga banyak. Supaya nanti putihnya itu di AI-nya menyatu. Oke. Nah, ini layernya saya mainkan lagi. Saya ganti yang itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Saya save aja. Saya save. Saya simpan. Kemudian di sini saya tulis kereta. Kereta. Oke.
Sekarang saya panggil di AI. Saya panggil di AI dan ini tidak saya perlukan karena kalau ya udah saya bandingkan aja ya, saya bandingkan. Itu tadi saya kerjakan hanya sepintas saja. Sekarang panggil di sini yang tadi kita kerjakan, list, kemudian ke desktop, kemudian ke yang tadi kereta. Jadinya seperti ini. Kenapa ini di bawah? Karena kereta itu jalan di bawah. Kalau burung di atas. Kalau pesawat terbang di atas. Seperti ini ya. Kalau kurang gede boleh sampai ke sana. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa di sini tadi saya putihkan supaya dia menyatu dengan putihnya ini, gitu. Nah, sekarang ini kita send to back. Di send to back. Sorry ya. Ini send to back. Arrange send to back. Biar teksnya menumpang. Nah, gitu. Oke. Sekarang saya crop bersih. Saya crop bersih. Tapi ya dengan catatan nanti kita tidak mendapatkan apa namanya kesempatan untuk membuat judul karena udah dibuat seperti ini, udah dibersihin. Oke. Nggak mau ya. Bentar. Kenapa nggak mau nih? Nah, tuh udah bersih. Jadinya seperti itu. Jadi berbeda dengan kalau saya gunakan ilustrasi yang saya ambil tanpa diapa-apain. Mana tadi ya? Oh, hilang. Ya, nggak apa-apa lah, udah. Saya ambil dari sini ya. Asli fotonya seperti ini. Kemudian ketika tadi saya ubah itu di Photoshop, seperti ini. Oke. Siapa yang tahu perbedaannya? Perbedaannya kalau ini kotak, hasilnya kotak. Tapi kalau ini nanti dia melandai menjadi bagian satu dengan background-nya yang di AI ini. Gitu. Jadi nggak semata-mata ini andai kata ya, andai kata background-nya ini warnanya itu apa nanti abu-abu juga. Nah itu menyatu dengan warna abu-abu yang ada di sini. Tuh. Tapi kalau ini background-nya abu-abu, tapi ininya tetap seperti ini, dia kayak kotak kepotong ditempel truk gitu. Itu maksud saya. Dan lagi pula di sini ada manipulasi lebih serem ketimbang yang pertama. Jadi ada suatu drama. Kecuali apalagi kalau kamu misalnya nantinya lebih tepat memilih awan yang tadi. Gitu. Awan yang tadi itu sampai ke sana-sana misalnya gitu. Itu lebih bagus gitu. Oke ya, saya coba. Saya ganti yang latar belakang ini saya del. Sekarang saya ganti awannya itu yang beda. Saya pengennya yang awan biasa saja lah. Ya. Tapi warna ya, berwarna. Awan
kira-kira yang itu lah. Ini kayak juga bagus ya ini. Nah, apalagi kalau yang begini-gini nih, cek juga nih. Oke ya. Bentar. Tapi saya potong dulu ini ya. Kayaknya nggak pas banget gitu. Saya potong dulu di sini. Ini di gitu. Kebalik. Kebalik. Oke, di ini saya copy, saya tempel di sini. Itu. Tapi kayaknya enggak bisa deh. Bentar ya. Copy, paste di sini langsung aja deh. Oke, layarnya tukar. Yes. Can save. Oke, jadinya seperti ini nantinya. Kurang lebih ya. Bukan lebih mendramatisir suasana gitu loh. Lebih mendramatisir suasana. Tergantung sekarang kita menyatukannya seperti apa gitu loh, menyatukannya. Nanti apa ya? Cara mengcropnya itu akan menentukan bagus atau tidak. Nah, sementara itu dulu yang saya contohkan. Jadi saya ngasih tahu ke kalian semuanya bahwa kita sudah akan membuat seperti ini. Nanti tentu kita padukan dengan judul di sini. Kita padukan dengan judul, kita padukan dengan apa lagi ya? Dengan teks, kita padukan dengan elemen-elemen yang lain gitu. Tapi kita sudah menggunakan ilustrasi. Untuk minggu depan kita sudah bermain dengan ilustrasi, teks, judul, ilustrasi, teks, judul, dan sebagainya. Oke, jadi tolong diinstal Photoshop-nya, jangan sampai nanti kalian kesulitan untuk mencari alatnya, aplikasinya di Photoshop-nya. Ada pertanyaan? Silahkan. Jangan ragu-ragu. Bapak, Ya. saya mau tanya. Kalau misalkan itu kan kata Bapak nanti mulai pakai Photoshop. Kalau laptopnya tidak mendukung gimana Pak? Soalnya udah buat Adobe Illustrator. Oke. Waduh, gimana ya? Karena kita sudah pakai dua-duanya tuh. Sudah pakai dua-duanya. Terlalu berat ya? Iya Pak, kalau ya? Susah juga ya. Karena kita sudah pakai dua-duanya.
untuk membuat desain ini kita pakai Photoshop, kita pakai AI gitu, jadi jalan berdua gitu. Kita mengolah gambar dipanggil di AI, mengolah gambar dipanggil di AI gitu. Kalau gitu gini aja, gantian. Jadi ketika kalian akan mengolah gambar, AI-nya dimatiin, kamu hidupkan Photoshop. Kebalikannya kalau nanti kamu akan bermain di AI, Photoshop-nya dimatiin, kamu hidupkan di AI-nya. Install kan sebentar aja, tapi ya matangkan aja dulu di Photoshop-nya, dimatangin dulu gambarnya, baru kemudian nanti kalian hidupkan AI, Photoshop matiin, jadi gantian gitu. Itu salah satu solusi sih kalau alat kamu keberatan gitu. Tapi ya yang idealnya jalannya berbarengan, tapi ya rata-rata komputer kamu nggak memadai karena kamu memang bukan orang desain. Ya caranya gitu. Tapi untuk teman-teman yang kemarin-kemarin bisa kok berjalan dengan baik. Bisa. Itu sampai di semester ketiga kita nanti begitu terus loh. Pekerjaannya semakin banyak, semakin menantang gitu ya. Semakin menarik lah gitu. Oke. Pertanyaannya ke alat ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk kelas A, kamu perhatikan sudah harus membuat pola. Begitu juga untuk kelas B membuat pola. Minggu depan di hari Senin untuk kelas B kamu ada kuliah lagi hari Senin untuk menggantikan tanggal merah waktu tanggal 15 April yaitu libur wafatnya Isa Al-Masih gitu kan. Nah, nanti untuk kelas 2A sama tapi harinya beda, hari Selasa jamnya jam 2 siang. Ini saya carikan tempat yang saya lihat tadi di jadwalnya memang kosong gitu ya. Makanya tapi kalau kamu ada komplain waktu, kalau saya masih bisa, kecuali hari Jumat ya, karena hari Jumat full banget, saya nggak bisa. Hari Rabu dan Jumat saya nggak bisa. Kalau masih hari Senin, Selasa, Kamis, mungkin masih bisa. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kelas penggantinya itu online atau offline ya Pak? Online aja. Online aja. Biar tidak menyulitkan kamu juga. Oke? Gitu? Bapak, saya ada kesulitan waktu menjadikan yang polanya tadi jadi guide, make guides-nya itu tuh make guides-nya itu tidak muncul Pak di AI saya. Sama Pak, saya juga di AI saya nggak ada itu. Udah saya klik kanan Nggak tapi ada make guide? Iya. Nggak ada make guide-nya, nggak ada? Iya. Oke, kalau gitu nggak usah jadi persoalan. Sekarang gini, kalau kalian tidak menggunakan make guide, ini ya, saya beritahu. Kamu gunakan tetap kotak-kotak tadi. Ini kan berisi blok-blok warna. Nah, blok warnanya itu kamu hilangkan. Jadi nanti gini, ini saya berikan contoh sekilas saja, seperti ini. Bisa copy, ini andai kata. Nah, misalnya kan seperti ini. Nah, ini kamu buat feel-nya hilang. Kamu buat feel-nya hilang. Nggak usah dibuat feel hilang juga nggak apa-apa, tapi aduh, saya buatkan ini dari nol aja deh. Dari nol. Bentar.